Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan mengenai materi manajemen investasi dan penilaian rencana investasi syariah dengan menggunakan berbagai metode. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Mutia Anjali saya sendiri, ada teman saya Fatika Sari, dan Izzuddin Nuridwan. Soal pertama itu menggunakan analisis kelayakan investasi menggunakan metode buyback period. Rafka sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah rumah dengan harga $100.000 dan akan menghasilkan cash flow sebesar $7.500 per tahun. Rafka juga mempertimbangkan pembelian mobil seharga $50.000 dan akan disewakan menghasilkan $2.500 per tahun. Berapa periode yang dia butuhkan untuk mengembalikan investasinya? Diketahui kos rumahnya sebesar $100.000, sementara kos mobil sebesar $50.000. Cash flow dari rumah itu sebesar $7.500 dan cash flow dari mobil sebesar $2.500. Yang ditanyakan, berapa lama periode yang dibutuhkan Rafka dalam pengembalian investasinya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari total dari seluruh kos dengan rumus harga rumah plus harga mobil. Harga rumahnya kan sebesar $100.000 ditambah harga mobil sebesar $50.000. Maka total dari seluruh kos itu sebesar $150.000. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari total dari cash flow. Cash flow dengan rumus cash flow rumah plus cash flow mobil. Cash flow rumah kan besarnya $7.500. Sementara cash flow mobil itu sebesar $2.500. Maka dijumlahkan cash flow rumah plus flow mobil hasilnya $10.000. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai payback period dengan rumus total biaya kos dibagi total cash flow yang diperoleh per tahun. Tadi kan total seluruh biaya kos sebesar $150.000 dibagi total seluruh cash flow per tahun sebesar $10.000. Maka 150 dibagi 10 hasilnya 15. Karena ini mencari metode payback period, maka satuannya yaitu tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rafka membutuhkan waktu selama 15 tahun untuk memperoleh pengembalian atas investasi yang ia lakukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu mengenai analisis kelayakan investasi metode discounted payback. Nah, diasumsikan bahwa UII itu memiliki proyek yang membutuhkan pengeluaran tunai awal sebesar $35.000. Proyek ini diharapkan menghasilkan $8.000 setiap periode selama 10 periode berikutnya, dan tingkat diskon yang sesuai adalah sebesar 4%. Berapa lama perusahaan UII harus membayar kembali investasinya? Untuk menjawab soal tersebut, pertama kita jabarkan bahwa diketahui modal awalnya itu sebesar $35.000 dengan cash flow $8.000 per tahun, periodenya selama 10 periode atau selama 10 periode maksudnya, maaf. Kemudian discounted rate-nya adalah sebesar 4%. Yang ditanyakan adalah discounted payback period. Nah, pertama kita akan menghitung nilai investasi dan nilai discounted di setiap periode. Kita mulai dari periode ke-0, yaitu di mana nilai investasinya itu sebesar
$5.000, cash flow-nya masih 0, dan discounted-nya juga masih 0. Nah, untuk itu kita akan menghitung discounted di periode pertama dengan rumus present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah R pangkat N. Dapat kita masukkan angkanya, yaitu future value-nya sebesar $8.000 dibagi 1 ditambah, yaitu R-nya tadi 4%, karena ini periode 1, jadi pangkatnya menjadi pangkat 1, sehingga didapatkan hasil 7.692.000,31. Nah, untuk menghitung investasi pada tahun pertama, kita akan mengurangkan investasi pada periode 0, yaitu $35.000 dengan 7.692,31, sehingga didapatkan hasil $27.307,69. Nah, untuk yang kedua sama saja. Kita akan mencari present value dari periode kedua, yaitu dengan memasukkan future value sebesar 8.000 dibagi 1 tambah discount rate, yaitu 4%. Karena ini periode 2, maka pangkat N-nya ini menjadi pangkat 2 dan didapatkan hasil sebesar 7.396,44. Nah, untuk menghitung investasi pada periode kedua, maka kita akan mengurangkan investasi pada periode sebelumnya, yaitu sebesar Rp20.307,69 dengan discounted pada periode kedua, yaitu $7.396,44 dan didapatkan hasil $19.911,25. Dan itu kita hitung sampai dengan periode ke-9. Karena ini selama 10 periode, maka kita menghitungnya sampai ke periode 9. Maka didapatkan hasil nilai investasi pada periode 9 sebesar minus $24.492,65 dengan present value dari discounted-nya itu sebesar $5.620,69. Nah, angka yang negatif tadi menunjukkan bahwa pada tahun kelima UII itu telah memperoleh keuntungan setelah balik modal untuk pertama kalinya. Nah, waktu yang dibutuhkan UII untuk memperoleh break-even point pada investasi yang dilakukannya adalah kita perlu membagi nilai investasi sebelum UII pertama kali memperoleh balik modal. Kan nilai yang negatif tadi itu ada pada periode kelima. Nah, di periode kelima ini UI sudah balik modal. Berarti periode sebelum UI balik modal adalah nilai investasi tahun keempat dan kita bagi dengan discounted tahun ke-9 karena kita sampai 10 periode. Nah, setelah itu kita tambahkan hasilnya dengan tahun keempat, yaitu tahun sebelum kita memperoleh balik modal. Sehingga didapatkan hasil 5,06. Karena satuan yang digunakan tahun, maka waktu yang dibutuhkan UII untuk memperoleh break-even point pada investasinya adalah selama 5,06 tahun. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan investasi menggunakan metode average rate of return. Investasi dalam real estate diharapkan menghasilkan pengembalian sebesar $42.000 pada tahun pertama, pada tahun kedua sebesar $62.000 dan pada tahun ketiga sebesar $76.000. Jika investasi awalnya itu sebesar $500.000, berapa pengembalian rata-rata per tahun? Diketahui kan real estate-nya itu menghasilkan pengembalian secara berturut-turut.
selama 3 tahun. Pada tahun pertama itu sebesar $42.000, pada tahun kedua sebesar $62.000, dan pada tahun ketiga sebesar $76.000. Sementara investasi awalnya sebesar $500.000. Periode yang dibutuhkan selama 3 tahun. Yang ditanyakan berapa pengembalian rata-rata per tahun. Untuk mencari average rate of return-nya itu menggunakan rumus total ekspektasi pengembalian investasi real estate selama 3 tahun dengan rumus tahun pertama ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga. Tahun pertama kan $42.000 tambah $62.000 tambah $76.000, didapatkan hasilnya $180.000. Maka total ekspektasi pengembalian investasi real estate selama 3 tahun sebesar $180.000. Selanjutnya, kita mencari rata-rata ekspektasi pengembalian investasi real estate selama 3 tahun dengan rumus total ekspektasi pengembalian investasi real estate selama 3 tahun dibagi periode investasinya. Nilai investasi selama 3 tahun tadi kan didapat $180.000 dibagi periode investasinya 3 tahun, maka didapatkan hasil $60.000. Maka rata-rata ekspektasi pengembalian investasi real estate selama 3 tahun sebesar $60.000. Jika investasi awal sebesar $500.000, berapa pengembalian rata-rata per tahun? Maka kita mencari dulu pengembalian rata-rata per tahun investasi real estate dengan rumus rata-rata ekspektasi pengembalian investasi real estate selama 3 tahun dibagi investasi awal. Nilainya tadi kan didapat $60.000 dibagi awalnya $500.000. Nah, didapat hasilnya 0,12. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembalian rata-rata per tahun dari investasi itu sebesar 0,12. Karena ini menggunakan metode average rate of return, maka satuan yang dibutuhkan yaitu menjadi 12% per tahun. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4 mengenai analisis kelayakan investasi menggunakan metode net present value. Jika saya berinvestasi di pasar modal sebesar 150 juta rupiah, maka dalam 1-3 tahun ke depan akan menghasilkan masing-masing 60 juta rupiah tahun pertama, 70 juta rupiah tahun kedua, dan 40 juta rupiah di tahun ketiga. Nah, apakah saya mendapat keuntungan dari investasi saya jika tingkat pengembalian investasinya sendiri adalah sebesar 10%? Dan berapa besar keuntungan tersebut? Nah, untuk menjawab soal tersebut, pertama kita menjabarkan diketahui bahwa nilai investasinya tadi sebesar 150 juta rupiah. Ini bisa juga disebut sebagai today's value of invested cash. Kemudian karena investasi tadi dilakukan selama 3 tahun berturut-turut atau disebut dengan NCF, yaitu di tahun pertama sebesar 60 juta rupiah, dan di tahun kedua 70 juta rupiah, dan di tahun ketiga 40 juta rupiah. Dengan R atau I sama saja itu 10%, dan T-nya sudah pasti 3 tahun, karena 3 periode. Kemudian ditanya, apakah investasi ini akan menguntungkan saya dengan tingkat suku bunga 10% dan berapa besar keuntungan dari investasi tersebut? Kita dapat menjawabnya pertama kita mencari dari today's value of the expected cash flow selama 3 tahun berturut-turut
dengan rumus NCF dibagi 1 tambah I pangkat T. Di tahun pertama tadi NCF-nya 60 juta, sehingga 60 juta rupiah dibagi 1 tambah 10% pangkat 1. Hasilnya adalah 54 juta rupiah 545.454,55 rupiah. Kemudian di tahun kedua NCF-nya 70 juta rupiah, itu dibagi 1 tambah 10% pangkat 2 dan didapatkan hasil 57.851.239,67 rupiah. Kemudian di tahun ketiga NCF-nya 40 juta rupiah dibagi 1 tambah 10% pangkat 3 sehingga didapatkan hasil 30 juta rupiah 75.187,97. Selanjutnya kita akan mencari total dari today's value of the expected cash flow selama 3 tahun dengan menambahkan di tahun pertama dan di tahun pertama ditambah tahun kedua serta tahun ketiga dan didapatkan hasil sebesar 142 juta rupiah 882,2 rupiah. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah apakah investasi tersebut menguntungkan, kita mencarinya dengan net present value, di mana rumusnya adalah total today's value of the expected cash flow selama 3 tahun, yaitu tadi sebesar 142 juta 471.882,2 rupiah dikurangi dengan today's value of invested cash, yaitu nilai yang kita investasikan di pasar modal tadi, yaitu sebesar 150 juta rupiah dan didapatkan hasil minus 7 juta 528.117,81 rupiah. Nah, hasil net present value menunjukkan nilai yang negatif atau kurang dari 0 sebesar 7.528.117,81 rupiah. Hal tersebut berarti investasi tersebut tidak akan menguntungkan saya karena nilai cash flow-nya selama 3 tahun yang saya peroleh itu lebih kecil daripada uang yang saya investasikan di pasar modal, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Kemudian nomor 5, yaitu ada soal mengenai analisis kelayakan investasi yang menggunakan metode internal rate of return. Dalam soal tersebut ada sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk berinvestasi sebesar 200 juta rupiah tanpa sisa aset. Jika harus kas 50 juta rupiah per tahun selama 5 tahun dan asumsi tingkat pengembalian yang diminta mencapai 10%, maka berapa internal rate of return? Apa kesimpulannya Anda? Ya, dalam soal tersebut diketahui bahwa investasi sebesar 200 juta rupiah dan cash flow dengan sebesar 50 juta rupiah selama 5 tahun. Kemudian kita untuk memulai mengerjakannya yaitu kita mengasumsikan bahwa rate of return sebesar 7%. Di dalam ini kita menggunakan net profit value, yaitu dengan rumus cash flow dikali dengan rate of return. Rate of return ini didapatkan dari tabel interest rate yang di situ kita lihat nanti kita gabungkan antara interest rate dengan periode, lalu kemudian dikurangi dengan investasi. Dalam cash flow ini sebesar 50 juta rupiah, kemudian dikali dengan hasil rate of return-nya yaitu 4.100, lalu kemudian dikurangin dengan 200 juta rupiah. Lalu didapatkan bahwa 205 juta rupiah dikurangi dengan 200 juta rupiah, maka dapat dihasilkan net profit
net profit value-nya untuk 7% yaitu 5 juta rupiah. Kemudian kita mengasumsikan kembali rate of return dengan 8%. Net present value dengan rumus cash flow dikali rate of return dikurangi investasi. Kemudian cash flow-nya ada 50 juta rupiah dengan dikalikan rate of return dari 8% yaitu 3.993, lalu dikurangi dengan investasi sebesar 200 juta rupiah. Lalu didapatkan bahwa cash flow dikali dengan rate of return yaitu 199.650.000 rupiah, lalu dikurangi dengan investasi yaitu sebesar 200 juta rupiah. Maka didapatkan net present value yaitu sebesar minus 350.000 rupiah. Karena net present value mendekati 0 yaitu 5 juta rupiah dan minus 350.000 rupiah, maka internal rate of return harus antara 7% sampai 8%. Kemudian kita menggunakan metode untuk membandingkannya yaitu dengan membandingkan difference rate-nya 7% dengan 8%. Nah, kemudian kita juga menghitung selisih dari selisih present value-nya sendiri, dan kita harus menghitung kembali present value dengan investasi awal. Dalam 7% tersebut, present value-nya kita dapatkan 205 juta, dan present value dari 8% itu didapatkan 199.650 juta. Dengan kemudian dari present value tersebut didapatkan selisih yaitu 5.350.000 rupiah. Lalu kemudian ada present value-nya dari 7% dan investasi awal yaitu 200 juta. Nah, didapatkan selisih sebesar 5 juta rupiah. Dan selisih dari tingkat rate of return-nya yaitu 1%. Kemudian internal rate of return, kita menghitung internal rate of return yaitu dengan 7%, kita ambil yang kecil, kemudian ditambah dengan 5 juta dibagi dengan 5.350 juta, lalu dikali 1% terlebih dahulu, kemudian kita kali dengan 7%. Nah, lalu kita dapatkan internal rate of return yaitu sebesar 7,93%. Nah, dari hasil tersebut didapatkan nilai internal rate of return sebesar 7,93%. Dalam teori disebutkan bahwa suatu investasi akan menguntungkan bila nilai internal rate of return lebih besar dari required rate of return. Nilai internal rate of return sebesar 7,93% lebih kecil daripada nilai required rate of return yaitu sebesar 10%. Jika dikaitkan dengan cost of borrowing, maka dapat disimpulkan bahwa investasi ini tidak layak untuk direalisasikan karena akan merugikan perusahaan di mana cost of borrowing lebih tinggi daripada return yang diperoleh perusahaan. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.